Nah, kalau misalkan dia sudah melebihi target, terus laporan keuangannya baik, Q1, Q2 sampai Q4 itu baik, nah itu boleh tuh perusahaan biasanya, ya udah deh kita ngelepas dividen berapa gitu. Nah, jadi dividen ini nggak bisa ditunggu-tunggu yang, oh ya bulan depan Juni nih, bulan kemarin Tahun saham kemarin ABCD Juni, ya tahun kemarin Juni. ABCD bulan Juni, nah ini udah bulan, kok belum Iya. masuk-masuk ya gitu. Nah, padahal sebenarnya tuh nggak tiap tahun perusahaannya bagi dividen gitu. Nah, Mm-mm. dividen ini juga tuh ada macam-macamnya ya Mbak. Jadi ada dividen tunai, Mm. dividen saham, properti, dan bahkan script. Cuman yang sering diterima atau dilakukan oleh investor, sorry, oleh emiten itu adalah dividen tunai gitu. Karena Oke. tinggal share aja nih dananya berapa, terus nasabah ada berapa, investor ada berapa jumlah lembar sahamnya nanti dikalikan dengan saham, dana pembagian dividen tersebut gitu. Nah, catatan untuk dividen ini adalah kalau dulu tuh ya Mbak, kita tuh investor tinggal terima aja bersih masuk ke portofolio itu udah bersih udah dipotong pajak. Nah, kalau Iya. yang sekarang itu adalah kita masih Mm. kotor nih. Nah, kita kotor Oke. yang kita terima tuh udah kotor, jadi belum dipotong pajak. Alhasil untuk Mm. kita untuk kita sendiri adalah pilihannya dua, bayar pajak atau direalisasikan ke investasi yang lain gitu. Karena ini terkait dengan ketika laporan SPT gitu. Nah, kalau misalkan Oke. sobat mapan lupa untuk pembayaran pajak itu maksimal di tanggal 15 bulan berikutnya, pajak dividen. Di tanggal Tanggal 15 bulan 15 berikutnya. ya. Betul, misal. Itu caranya eh, gimana, Mbak? Pembayarannya Oke, pembayaran per bulannya pajaknya. gimana? Mm-mm. Oke, jadi nanti kita akan masuk ke linknya pajak, linknya direktorat Dirjen Pajak di, Hmm. saya lupa deh di itu, bentar ya Mbak, saya coba cari dulu ya. Jadi Kalau nanti dulu, kita kalau tuh, misalnya kita belikan saham lagi gitu nggak jadi masalah ya, Mbak ya, berarti ya, iya, betul. pajak Karena kita dividennya. realisasi, betul. Kita akan realisasikan Mm. investasi gitu kan seperti itu. Tapi kalau dividen, Mm. pajaknya kita bayar, kita akan masuk ke linknya, link Dirjen Pajak. Nanti akan diarahkan Mm. ada kode-kodenya. Nah, jadi kalau misalnya Oh, sobat sobat mapan bingung untuk yang itu boleh DM kita. Nanti akan diarahkan sobat mapan ada di mana. Nanti akan diarahkan ke petugas yang ada di daerah sobat mapan paling dekat. Karena untuk nanti kita akan oke. bantu ya, kita akan bantu kasih apa namanya kasih cara untuk Caranya. jual apa untuk bayar pajaknya. Berarti Tapi harus tuh dilampirkan email konfirmasi penerimaannya ya, Mbak? itu enggak, karena Enggak kita ya? akan cuman kita akan diminta untuk ngitung ya Mbak. Kita tuh akan manual ngitungnya 10% kan kalau pajak. Oh, Kalau pajak iya. dividen kita akan manual, terus abis itu nanti kita masukin nominalnya, nanti baru Mm. transfer seperti itu. Jadi agak lebih berbeda dengan yang sebelumnya kalau untuk yang dividen seperti itu Mbak. Nanti kita bantu deh kalau misalnya sobat makan bingung Oke, oke, gitu. oke. Oke, tadi udah 3 ya, Mbak ya? Udah semua, Mbak, atau Iya. masih ada lagi? Sebenarnya sih yang sering itu, yang sering banget Heeh. kita dengar, terus sering banget dilakukan adalah tiga hal itu. Yang terakhir, mungkin ini yang baru-baru ini dilaksanakan adalah saham bonus ya Mbak. Nah, Oke, saham saham bonus ini bonus. baru baru di bulan ini, di awal Mm-mm. bulan Juli itu Seger SGER itu baru memberikan saham bonus kepada para pemegang investor gitu, para pemegang saham, sorry, para pemegang saham. Jadi sobat mapan tuh tinggal kalau yang right dan waran tadi itu kan penebusan segala macam. Kalau ini enggak, dia mirip dengan dividen ya. Jadi dibagikan cuma-cuma ke pemegang saham dalam jumlah saham yang dimiliki. Jadi ada perhitungannya, Hmm. sobat mapan. Ketika kumdet, jadi masing-masing corporate action itu tetap ada kumdetnya, tetap ada recording date-nya, ex date-nya, terus masa perdagangan itu semua ada gitu kan. Jadi ketika kumdet, sobat mapan masih ada saham ini, maka ketika mau
perusahaan mau bagikan saham bonus, teman-teman akan dapat gitu. Contohnya kemarin ada di saham seger ya Mbak. Nah itu Ya, akan saham seger 9 baru banding saja 10 nih, betul, segar. betul. Nah itu Bulan baru Juli. membagikan saham seger, betul. Di awal Juli itu baru. Oke, oke, Gitu oke, sih Mbak oke. Reno. Jadi enak banget ya Mbak jadi investor ya, udah dapet Iya benar. dividen. Kita punya sahamnya kalau penerbitan saham baru kita langsung dapet jatahnya. Enak banget ya. Betul, Terus kita betul, juga betul. bisa dapat warrannya dan kita juga bisa beli warrannya kalau misalnya kita nggak Iya punya benar. sahamnya. Enak Benar. banget ya. Oke, oke, oke. Kalau misalnya kita punya saham, kita tinggal tinggal tidur aja kata Pak Lokeng Hong. Beli saham yang bagus, sudah tidur aja. Baiklah, tadi kita udah ngomongin. Nah, mungkin nanti kita akan kasih kuis aja, Mbak, Ya, untuk boleh. 3 door prize bagi penonton Mm-mm. ini ya. Jadi kata Mbak Mm-mm. Citra yang sering dilakukan corporate action oleh emiten yaitu ada right issue, warrant, sama Mm. dividen gitu ya. Dividen, Kita betul, lanjut lagi betul. nih, Mbak. Ya, boleh. Oke, kita boleh jawab pertanyaan dulu ya. Kayaknya ini sudah jam Boleh. 15.44. Iya. Mbak Lena Nah, sedikit informasi nih Mbak. Di minggu boleh ya, ini, kan Mbak. tadi di awal saya udah janji, Eh, saya akan informasikan ke teman-teman di minggu ini akan ada corporate action apa yang sedang berjalan. Nah, dia oke. jadi untuk pertama dividen di minggu ini akan sedikit sepi ya, sedikit sepi. Tapi untuk dividen dia lumayan banyak. Jadi ada di Kumdet di tanggal 22 kemarin, terus di tanggal 25 itu ada Wood UVCR STAA. Hmm. Nah, untuk tanggal 26-nya hari ini kosong. Adanya besok di Kumdetnya di tanggal 27 di hari Rabu, sorry di hari Rabu ada INOV. Terus di tanggal 28-nya ada Elsa dan Baik. Nah, itu untuk Kumdet Wah. dividen, pembagian dividen. Nah, untuk teman-teman yang punya saham itu di Hmm. tanggal yang tadi saya sebutkan, kalau mau dapat dividen boleh di hold dulu, jangan dilakukan transaksi dulu, gitu. Atau kalau mau dapat nih saham dividen dari Elsa atau Baik masih ada pembelian di esok hari tanggal Tanggal 27 gitu. 28 berarti ya update-nya ya, Mbak ya. Betul, Berarti betul. Dan 2 hari lagi nih. iya, benar. Nah, untuk dividennya sendiri ada effective date-nya. Hmm. Itu di hari ini itu kosong, adanya di esok hari ada ASMR Bali, terus ada Hmm. WIIM, terus ada AKPI Hmm. dan Mayora itu juga salah satunya. Terus di tanggal Wah. 28 ada Bayu, Bevin tuh, Gudang Garam juga ada. Terus ada GGRP dan KMTR. Dan untuk di tanggal 29 di hari Jumat Hmm. di hari Jumat itu ada salah satunya ada Puri, ada SMDR dan ada SEMA dan SICO. Nah itu Hmm. apa namanya eh, efektif date dari dividen. Nah untuk right issue kita sedang berjalan nih Mbak. Ada kios R. Nah itu dimulai dari tanggal 25 kemarin. Jadi kios Hmm. ini mengeluarkan right issue dan transaksinya masa perdagangannya sampai tanggal 2 Agustus kalau nggak salah. Sebentar saya cek Hmm. ya. Oke. Jadi itu bisa sampai tanggal 2 Agustus. Nah, untuk Sobat Mapan yang berada di wilayah Lampung, Pak kemarin sudah saya informasikan via WhatsApp. Jadi mengingatkan Sobat Mapan mengenai right issue ini gitu. Wah, luar Dan biasa ya. Sobat betul. mapan diingetin loh sama Mbak Citra. Dan untuk biasanya kan sebelum ada balik kayak gitu ya, yang saya bilang sebelum ada corporate Hmm. action akan ada RUPS terlebih dahulu. Nah nih RUPS Hmm. yang akan berjalan selama 1 minggu ke depan di tanggal 22 Oke. kemarin itu ada INDF. Salah ada INDF, ada Gamma, ada Pura, ada NATO, ada Bika, ada Bola juga sedang melakukan RUPS. Nah, Kayaknya buffering nih, Mbak Citra. oke, sudah jelas lagi Nah, Mbak udah Rena? nih, udah jelas, Mbak. Oke, baik, siap, siap. Nah, untuk yang di hari ini, di hari Selasa, di tanggal 26, akan ada RUPS dari Arta, CKRA,
terus ada CBMF, ada IBOS, dan ada laba salah satunya. Nah, kalau untuk pemegang saham yang hari ini, pegang saham yang saya sebutin, hari ini kan RUPS, nggak apa-apa, nggak bisa ikutin RUPS-nya nggak apa-apa, yang penting kita lihat hasilnya aja. Akan melakukan apa nih, aksi korporasi apa yang akan dilakukan, entah dividen, entah right issue, dan entah waran dan lain sebagainya. Selain itu juga di tanggal 28-nya, dari tanggal 27-nya ada MNCN. MNCN akan melakukan Ah, RUPS besok nih. Nah, oke. biasanya banyak nih, banyak peminat produknya, atau Hmm. grupnya MNCN. Nah, MNCN besok akan melakukan RUPS. Ada Argo, terus ada juga Medco, MEDC itu juga ada. Nah, jadi teman-teman boleh pantengin saham-sahamnya, gitu Mbak Rena. Oke, siap kalau gitu. Nah, Mbak, ini ada pertanyaan nih, Mbak. Kalau Boleh. misalnya Warren kita melakukan penebusan pada saat ini, apakah bisa? Misal exercise date-nya tanggal 22 Desember 2022. Nah, kalau misalkan Hmm. Sobat Mapan, ini pertanyaan dari Bapak. By NUG, underscore Oke, NUG. baik-baik. Kalau misalkan Bapak, teman-teman sekalian, ada nih penawarannya, penawaran Hmm. warannya, kalau misalkan sampai, asumsinya nih sampai tanggal 2 Desember 2022 masih bisa melakukan Oke. penebusan, karena tadi catatannya adalah boleh ditransaksikan asal di masa perdagangan. Hmm. Kalau sudah lewat di masa perdagangan, maka otomatis sudah tidak ada, gitu. Baik, jadi mau hari ini, mau besok bisa ya Mbak ya, asalkan sebelum tanggal 22 Desember gitu ya. Iya, betul. Asumsinya seperti Oke. itu. Oke, ini karena waktu kita mau habis ya Mbak. Mhm, mhm. Mungkin ini ada pertanyaan tadi, kantor IDX di Jambi di mana? Nah, kantor IDX Jambi teman-teman tinggal buka IG-nya IDX Jambi. Di situ ada map-nya. Nah, kalau saya Tinggal boleh kasih diklik ya, tahu tuh Mbak. di Tugu Juang. Di Tugu Juang tuh terkenal banget di tengah kota, sampingnya Mhm. Tugu Juang, teman-teman. Nah, boleh ya main-main ke kantor, tapi jangan lupa download Peduli Lindungi dulu. Karena Iya, kalau kantor harus scan dulu ya, teman-teman scan ya. dulu tuh, betul. Iya. Nah, oke, ini tadi ada pertanyaan juga, Mbak. Nah ini mungkin Ini ada antara saya atau Mbak Citra nih yang mau jawab nih. Spill saham yang dividen yield-nya tinggi dong, Kak. saham-saham Phil yang dividennya tinggi. Jadi ini akan Mm-mm. ada ini ya, ada apa namanya, ada salah satunya adalah PTBA. PTBA Oke, ini masuk ke dalam dividen yang yieldnya tinggi. Nah, itu termasuk kayak tinggi. kemarin tuh lumayan tinggi, saya lupa persentasenya berapa ya. Tapi PTBA itu Hmm. termasuk saham-saham, masuk ke kategori saham yang pembagian dividennya tinggi gitu. Nah, untuk seperti ini, Sobat Mapan, pertanyaan nih, kadang-kadang selain PTBA apalagi ya Sobat Mapan bisa cek nih di websitenya IDX ya Mbak, ada itu Iya. apa namanya, yield dividen tertinggi saham-saham apa saja itu Hmm. sudah ada daftarnya, Sobat Mapan bisa cek di situ. Nah, kalau saya boleh jawab nih teman-teman, kalau dividen tertinggi kalau kita cerita 2021 ya, itu ada Hmm, Demas tuh tinggi juga tuh sampai betul tiga belas betul, persen. Terus juga ada Telkom lumayan tinggi lima ya persen, ada betul. HM Sampurna juga 6%. Nah, teman-teman bisa searching aja nih ada kok teman-teman Iya. bisa lihat yield rasio dividen saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Searching aja itu gitu. Oke, mungkin kita masuk ke kuis ya, Mbak. Boleh, Udah boleh 1 jam Mbak. nggak terasa, Mbak. Oke, Siap, teman-teman, siap. silahkan DM di Instagramnya IDX Jambi. Mhm. Pertanyaannya yang tadi Mbak Citra udah jelasin. Yes, Sorry, betul. hampir keceplos. Hmm. Corporate action apa aja yang sering dilakukan oleh emiten? Ada Ya, 3 tadi ya betul. Mbak ya yang kita sebutin. Iya, Nah, boleh betul, betul. teman-teman DM ke IDX Jambi, nanti ada uang elektronik Door prize ya, Mbak. yang Wah, enak akan kita tuh. Aku boleh ikutan nggak, Mbak?